Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat ya adik-adik. Kebaktian sekolah minggu kita masih online ya. Kakak berharap kita semua tetap mematuhi peraturan pemerintah, yaitu untuk tidak berkumpul dengan banyak orang kecuali dengan anggota keluarga sendiri. Dan jangan berada di tempat keramaian. Karena apa? Usia adik-adik itu, usia sekolah itu sangat rentan terkena virus COVID-19 yang sampai saat ini belum ada vaksinnya dan belum ada obatnya. Adik-adik, kakak-kakak guru sekolah minggu dan Gereja Kristen Pasundan sudah menyediakan ibadah sekolah minggu online di YouTube channel GKP Rangkas Bitung. Supaya nggak ketinggalan informasinya, adik-adik bisa subscribe-nya ya. Jangan lupa ya adik-adik, setelah selesai ibadah adik-adik dapat men-Sherlock dan mengirimkan foto adik-adik sedang mengikuti kebaktian online. Dan setiap minggunya GSM akan menampilkan nama dan foto adik-adik semua. Dan untuk hari ini kakak akan tampilkan absensi untuk anak-anak yang sudah mengikuti ibadah di tanggal 27 September. Kakak mengabsensi berdasarkan foto dan Sherlock kalian ya. Dan ini dia anak-anak yang sudah mengikuti ibadah online tanggal 27 September 2020. Mari kita saksikan videonya ya adik-adik.
jalan-jalan melihat pemandangan yang indah. Kayaknya aku betah deh lama-lama di sini. Bisa nginep aku. Habis jalan-jalan ya Kak? Iya Kak Elvi. Udah mandi belum? Udah dong. Bentar lagi kan kebaktian online. Kebaktian kan dimulai jam 8:30. Ya kan? Iya betul. Kita mulai saja ya Kak. Oke deh. Halo adik-adik sekolah minggu. Sudah pada rapih kan untuk mengikuti ibadah pada minggu hari ini? Kita ajak adik-adik untuk berdoa mulai ibadah sekolah minggu online kita yuk. Ayo. Mari adik-adik, kita berdiri dahulu. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dan kita awali dengan berdoa bersama-sama. Mari kita sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, lalu tundukkan kepala. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila pada pagi hari ini kembali kami boleh berkumpul bersama-sama walaupun di tempat yang berbeda. Kami boleh beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan, buat berkat dan anugerah-Mu serta kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua. Kami akan mulai kebaktian kami pada pagi hari ini dan kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kalian tahu kakak hari ini berada di mana? Ya, kakak ada di kampung halamannya kakak Elvi, yaitu di Klaten. Ya kak? Iya betul. Tadi kakak tuh udah jalan-jalan ke Elvi, berkeliling melewati sawah, lihat-lihat kebun yang subur. Udaranya mantap sekali. Indah banget Sejuk. kan, Kak? Mantap pokoknya. Iya, aku betah deh di sini dan adik-adik juga bisa menciptakan suasana yang menyenangkan Kak Evi, menciptakan suasana yang indah, yang sejuk. Nah, coba deh Kak, kalau di rumah adik-adik suka sering marah-marah, Serem. suka rebutan mainan Nggak nyaman, dengan adik pasti. sama kakaknya, nggak dengerin kata orang tua. Wah, bagaimana ya suasana di rumah kalau kita atau kalian seperti itu, ya kan? Kita semua dapat menciptakan suasana yang menyenangkan Iya. dengan saling menghormati, saling menghargai sesama anggota keluarga, orang tua, oma, opa, kakak-kakak, mbak, Iya. atau ibu guru di sekolah. Iya. Nah, Tuhan ada di dalam hati dan dari sikap yang sungguh-sungguh mau menyembah dan mau menyenangkan hati Tuhan Kak Elvi. Iya, betul. Nah, kita ada satu lagu pujian nih. Apa tuh Ya, lagunya? yang berjudul Satukanlah Hati Kami. Ya, adik-adik kita berdiri. Kita nyanyikan Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
tanya nih, siapa di antara adik-adik semua yang mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Ayo, siapa yang mau menyembah Tuhan? Yuk, yang mau menyembah Tuhan angkat tangan. Ada? Kayaknya banyak Kak Elvi. Siapa adik-adik di sini yang juga yang mau selalu menyenangkan hati Tuhan? Ayo, angkat tangannya. Kayaknya banyak ya. Banyak Iya. ya. Coba Ya, lihat-lihat menyenangkan di sini. hati Tuhan itu Kita teropong. dengan cara apa sih Kak? Dengan cara bagaimana? Menyenangkan hati Tuhan itu cukup menjadi anak yang punya sikap dan hati seperti Tuhan Yesus. Di ibadah sekolah minggu online sudah banyak diajarkan sikap dan hati seperti Tuhan Yesus. Seperti selalu bersikap adil, mau berbagi, memberi tanpa pamrih, dan masih banyak yang lainnya lagi. Banyak Kak. Oh, namun semua yang diajarkan Tuhan Yesus itu tidak begitu saja dengan mudah kita lakukan Kak Elvi. Betul itu Kak. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus ya untuk mengajarkan dan menuntun hidup kita semakin hari semakin baik. Dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Iya, kayak pernah dengar nih ya, ada lagu tentang Roh Kudus ya. Apa ya? Oh iya, ada tuh. Roh Kudus kau hadir di sini. Ya, yuk kita mari-mari nyanyi ya Kak Elvi ya. Ayo kita sama-sama nyanyi ya adik-adik ya.
Kak Elvi, tadi saya berkeliling nih. Nah, banyak sekali tuh sawah-sawah ya, sawah-sawah yang udah menguning. Kayaknya siap panen tuh ya. Nah, sebenarnya cara panen padi itu seperti apa sih Kak Elvi? Begini Kak, untuk mengenali padi itu udah siap panen, ada beberapa tuh seperti Nah, berikut. Warna betul. padi sudah mulai menguning. Menguning. Daunnya berubah menjadi kuning kecoklatan. Nah, terus? Lalu bulir padinya itu kalau kita tekan begini, jadi terasa keras dan berisi. Oh, gitu. Dan yang keempat, batang padinya mulai merunduk, Oh, semakin merunduk Kak. gitu ya. Iya. Tadi saya melihat nih, padinya sudah punya memenuhi nih kriteria siap dipanen. Nah, Pak petani kayaknya senang tuh ya, pasti senang deh. Dan mengucap syukur atas panen yang baik yang hari ini diperoleh ya. Gitu ya. Iya. Iya, panen tahun ini kayaknya hasilnya bagus Kak. Jadi tidak ada hama, nggak ada hama aja lah. Jadi kayaknya panennya itu bagus sekali. Dan sebagai petani di sini patut bersyukur kepada Tuhan atas kelimpahan panen tahun ini. Ya. Nah, adik-adik juga, adik-adik semua, kita semua yang di sini ya, juga sudah diberkati Tuhan, Kak. Iya. Nah, betul. dengan disediakannya apa? Dengan makanan, pakaian, melalui orang tua kita masing-masing ya. Iya betul. Nah, hari ini kita mau persembahan nih Kak, ya, sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan ya. Seperti biasa, amplopnya tidak dilipat ya. Nanti kalian bisa kasih kepada orang tua, nanti orang tua bisa memasukkannya ke dalam kotak ya Kak Elvi ya. Yang sudah disediakan. Betul, di samping meja penerima tamu. Nah, pengirimnya apa nih pujiannya Kak? Nah, adik-adik, saatnya ini kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebentar kita mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 439. Kidung Jemaat. Bila topan gerak keras melanda hidupku. Persembahan kita serahkan kepada Tuhan, semoga berguna untuk gereja di sini. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapak
pada kesempatan ini anak-anakmu telah memberikan persembahan ya Tuhan. Semoga apa yang mereka berikan berguna untuk gerejamu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Persembahan ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kak Elvi, Ya. baca apaan sih? Ini baca Alkitab surat terindah dari Tuhan Yesus. Oh, tapi guys, saya ingat satu lagu deh. Namanya Alkitab Buku Terindah. Oh gitu. Iya. Tapi aku belum bisa tuh lagunya. Ajarin dong Kak. Oke deh, nanti kita sama-sama belajar ya Kak Elvi ya. Oke. Tapi sebelumnya nih, adik-adik persiapkan dulu tuh Alkitabnya. Nanti kita buka Alkitabnya dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Sekali lagi ya, Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Sudah siap adik-adik? Alkitabnya dibuka? Sudah? Ya. Tapi sebelum kita membaca Alkitab dan Hmm. kita belajar lagu yang tadi Kak kita bilang, kita bersatu dulu di dalam doa ya adik-adik. Oke, kita berdoa dulu. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Sekarang lipat tangan, tutup mata, kita mohon pertolongan Tuhan agar Tuhan menerangi hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur padamu Tuhan, di mana pada saat ini kami anak-anak-Mu masih diberi kesempatan untuk membaca sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan berkati kami semua agar kami boleh menerima firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab. Tadi Kak Elvi minta bersama-sama belajar ya lagunya, yaitu Alkitab Buku yang Terindah. Yuk kita belajar dulu ya. Baca Alkitabnya, baru berdoa. Jadi kita sekarang belajar lagu dulu. Oh iya betul ya. Kita belajar lagu dulu. Judulnya tadi Alkitab Buku yang Terindah ya. Kakak kita mau pelan-pelan nih ya. Yuk. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Waduh, bagus ya biar serak-serak ya Kak Elvi ya. Bagus suaranya. Dan isi dari lagu itu juga bagus Kak. Iya ya. Pakai musik dong sekarang Kak. Pakai musik dong lebih ini ya. Iya, biar lebih seru. Seru. Biar semangat lagi. Ya. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi
Sekali lagi adik-adik. Oke Kak. Biar lebih hafal ya Kak. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menentukan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Baiklah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan yang terambil tadi dari Lukas 12 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-21. Nah, Ibu akan bacakan buat kalian semua. Di sini dengan judul perikop orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia membagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi ya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tadi pagi ya, atau tadi di awal kita sudah bernyanyi, memuji Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pada minggu pagi hari ini, cerita yang akan kita dengar itu terambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Tadi sudah dibaca di depan oleh kakak guru ya. Diberi judul orang kaya yang tamak ya. Cerita kita hari ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan cerita minggu kemarin yang disampaikan oleh Kak Monik. Kira-kira ada yang tahu nggak ya judulnya ya? Ayo, ada yang tahu nggak apa yang disampaikan oleh Kak Monik pada waktu itu? Iya, tentang hal memberi sedekah atau berbagi. Kita diajarkan untuk berbagi dengan orang. Kita diajarkan untuk memberi sedekah dengan orang. Karena itu adalah karakter yang dimiliki Kristus yang diajarkan kepada kita. Dengan catatan, saat kita berbagi dengan orang lain, kita tidak boleh
harus dipuji atau menunggu supaya kita disanjung, dipuji. Oh baik banget si Anu, nggak boleh. Jadi saat kita melakukan itu kita harus ikhlas ya, tanpa embel-embel apapun. Nah, kali ini cerita kita masih cerita yang sama, yaitu tentang pengajaran Tuhan Yesus ya. Bagaimana Tuhan Yesus melakukan pengajaran kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin menanamkan sikap yang baik kepada murid-muridnya. Dia ingin mengingatkan murid-muridnya supaya memiliki hal-hal yang baik, karakter yang baik, yang sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tadi kalau dikatakan pada Lukas 12 ayat 13 sampai 21, bagaimana kita sudah mendengar ya, sebenarnya judul utamanya adalah orang kaya yang bodoh. Tapi kita revisi, kita benarkan menjadi orang kaya yang tamak ya. Bagaimana Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya ya. Seperti kalau di judul besar di ayat 12 dikatakan pengajaran khusus bagi murid-muridnya ya. Dia mengingatkan murid-muridnya, dia katakan waspadalah. Waspadalah terhadap kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya untuk waspada. Ya. Lalu di ayat yang ke-13 di situ dikatakan pada waktu Tuhan Yesus sedang melakukan pengajaran, tiba-tiba ada seorang berkata kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan begini, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia mau berbagi warisan dengan aku." Nah, ada apa? Kenapa dia minta tolong kepada Tuhan Yesus supaya saudaranya mau berbagi warisan dengannya? Ya, sepertinya saudaranya tuh memiliki harta yang lebih banyak daripada orang yang berbicara tadi. Orang itu tidak berani mengatakan kepada saudaranya. Lalu dia minta tolong kepada Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu punya sesuatu yang akan membuat saudaranya itu merubah pikirannya lalu mau berbagi harta dengan dia. Apakah benar? Apakah benar itu adik-adik? Nah, di ayat 14 ya, kita akan dengar. Tapi saat ini yang ayat 14 nanti dibaca ya. Dibaca sama kakak kelas tunas ya. Saya minta tolong salah satu dari kakak kelas tunas, tolong dibaca yang ayat 14. Lukas 12 ayat 14. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Ya, terima kasih kakak. Jadi di sini ceritanya ada dua orang kaya. Yang satu namanya si A kita katakan, yang satu lagi namanya si B. Mereka bersaudara. Mereka dua-dua sebenarnya sudah kaya, tapi yang si A merasa hartanya lebih sedikit daripada si B. Artinya berarti si B itu memiliki harta yang lebih banyak. Kemudian dia minta tolong sama Tuhan Yesus supaya si B mau berbagi harta kepada si A. Padahal mereka sama-sama orang kaya. Nah, ada pertanyaan ini adik-adik begini. Sebenarnya menjadi orang kaya itu dilarang Tuhan nggak? Apakah Tuhan pernah melarang seseorang mencari kekayaan lalu dia menjadi kaya? Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah melarang seseorang mencari kekayaan. Tuhan Yesus tidak pernah melarang seseorang menjadi kaya. Yang terjadi pada orang kaya barusan itu, yang menyuruh Tuhan Yesus itu adalah dia memiliki hati yang tamak. Dia sudah kaya, tapi dia menginginkan harta saudaranya dibagi dengan dia. Tamak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tamak itu sama dengan loba, serakah.
ingin beroleh banyak untuk dirinya sendiri. Nah, adik-adik, jadi si orang kaya itu jadi tamak dia, jadi serakah. Sudah banyak, pengen banyak lagi. Nah, sekarang untuk ayat 15, kakak guru juga minta tolong kepada kakak kelas Tunas untuk membaca. Tolong dibantu ya. Siapa aja boleh. Oke, silakan. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Terima kasih kakak. Setelah Tuhan Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh orang kaya yang tadi, ya, maka Tuhan Yesus mengingatkan kita, ya. Tuhan Yesus mengingatkan kita, mengingatkan orang banyak saat dia mengajar bahwa dia harus menanamkan konsep yang baik dulu kepada murid-muridnya. Lalu dia memberikan perumpamaan. Kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan? Karena di ayat 15 tadi, kakak ulangi lagi apa yang sudah dibaca oleh teman kalian, dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Ini digarisbawahi oleh Tuhan Yesus. Lalu dia mengajarkan kepada murid-muridnya, dia harus menanamkan karakter yang baik. Lalu dia memberikan perumpamaan. Karena perumpamaan itu adalah semacam pembangunan karakter. Hal ini sangat penting sebagai dasar. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus tidak membenci kekayaan. Pernah dengar nggak lagu ini? Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Nah, manusia mencari uang. Tuhan Yesus tidak melarang, tapi hati-hati. Saat mereka mencari uang, mereka lupa diri, sehingga mereka menjadi tamak, menjadi serakah. Ya, mereka berpikir bahwa hidupnya tergantung kepada harta kekayaannya. Hal itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginginkan bahwa apa yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, pakailah dengan baik, dengan tepat guna. Apalagi kalau kamu mau berbagi dan bersedekah. Jadi tidak dilarang orang menjadi kaya. Tidak dilarang orang mencari uang, tapi gunakanlah hartamu itu untuk berbagi. Bisakah? Bisakah itu dilakukan? Makanya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Tuhan Yesus bercerita tentang perumpamaan. Kenapa tadi diberikan perumpamaan? Karena dengan melakukan perumpamaan, Tuhan Yesus ingin melakukan pembangunan karakter yang kuat pada murid-muridnya. Dia mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan di dari ayat 17 sampai 19, dia berkata bahwa ya, ada seorang yang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lalu si orang kaya itu berkata pada dirinya sendiri, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan hasil tanahku. Lalu dia bertanya pada dirinya sendiri,
Aku akan mendirikan lumbung yang besar, yang cukup, yang muat untuk menyimpan seluruh barang-barang dan harta kekayaanku. Nah, sedangkan di ayat 19 lagi dikatakan bahwa ya, dia bertanya kepada jiwanya yang tadi, jiwaku, ya, ada banyak padamu barang, harta tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makan-makanlah, minum-minumlah, bersenang-senanglah. Jadi si orang kaya tadi berbicara untuk dirinya sendiri. Coba kamu bayangkan, ada orang yang berbicara dengan dirinya sendiri mengenai harta kekayaannya. Apa namanya itu? Ya, adik-adik, perumpamaan Tuhan Yesus ini adalah perumpamaan yang real, ada dalam kehidupan sehari-hari. Ini nyata. Tuhan Yesus sedang tidak mengarang-arang cerita, ya. Nah, di ayat 20 Tuhan Yesus menegaskan, ya, dia mengingatkan dari apa yang Tuhan Yesus ceritakan tentang perumpamaan tadi, ya. Tetapi firman Allah kepadanya berkata, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah engkau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Coba adik-adik bayangkan. Dia sudah capek dari pagi, siang, malam mencari uang seperti lagu kita tadi. Dia timbun di dalam lumbung-lumbungnya. Dia simpan dengan harapan dia akan tidur nyenyak. Dia tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan mengambil nyawanya. Apakah hartanya itu akan ada gunanya? Adik-adik bisa jawab sendiri di dalam hati. Apakah ada gunanya harta yang dia sudah simpan tadi? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita belajar dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21 ini. Adik-adik dan saya diajarkan untuk berbagi. Tentu saya tidak akan mengatakan kepada adik-adik, misalnya saya katakan, "Rafa, kamu kaya, harta kekayaan kamu banyak. Yangsi, kamu sangat kaya." Ya, untuk saat ini adik-adik belum bisa cari uang, belum bekerja. Jadi yang akan kita ambil di sini adalah bahwa apa yang adik-adik miliki, ya, berbagilah. Lingkup kecilnya adalah berbagilah dengan orang yang ada di sekitarmu dulu. Untuk masa pandemi ini berarti kita berbagi dengan adik kita, berbagi dengan ibu kita, dengan ayah kita, baru nanti dengan saudara kita, teman kita yang di luar. Apa yang bisa kita bagi? Misalnya makanan. Kalau sudah jatahnya 2, jangan mau 3, namanya itu serakah. Kalau punya pensil 2, ya, tidak dipakai, lalu kakak kamu atau adik kamu butuh pensil tersebut, padahal pensil kamu itu tidak kamu pakai, dia mau pinjam, dia minta, tapi tidak kamu kasih, itu salah. Itu namanya kita juga serakah. Ya, bagilah. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, khususnya adik-adik sekolah minggu untuk saat ini, ya. Saat kita mengumpulkan harta, ya, untuk diri kita sendiri, Tuhan Yesus tidak berkenan. Tapi saat kita mengumpulkan harta, ya, kita gunakan untuk berbagi dengan orang lain, ya, Tuhan Yesus berkenan. Maka kita akan menjadi kaya di hadapan Allah. Jadi, apa yang kita miliki, kalau kita bagi dengan orang lain,
maka kita akan kaya di hadapan Allah. Jadi kalau lagu kita tadi itu kita rubah, kan ada yang ayat 2-nya ya. Yang nyanyinya seperti ini. Siapa yang dicari Tuhan sayang, siapa yang dicari Tuhan sayang, saya orang yang berdosa. Jadi adik-adik, kita diajak pagi hari ini untuk mau berbagi, tidak tamak seperti orang kaya tadi, karena kita harus memiliki karakter seperti Kristus. Amin. Kita ketemu minggu depan. Shalom. Wah, dari mana Kak? Habis panen ya? Iya Kak, tadi saya lihat itu Bapak sama Ibu petani sedang memanen hasil ininya, kebunnya. Oh gitu. Iya, terus banyak banget Kak panennya. Nah, kata si Bapak itu hasil panen tahun ini, memang bagus banget hasil panen tahun ini nih Kak. Nah, udah gitu saya kebagian nih hasilnya. Oh, itu ya yang kebunnya di belokan sebelah kanan itu. Oh iya benar. Namanya Pak Sastra kalau nggak salah ya. Pak Iya, Sastra. nama Pak Sastra namanya. Dia memang begitu Kak. Iya. Dia setiap kali kalau panen hasilnya bagus, dia pasti berbagi kepada teman-teman yang lain, kepada masyarakat sekitarnya. Jadi walaupun dia yang dapat hasil, memang dia orang kaya Kak. Dia luas pertaniannya dan banyak juga hasilnya. Dan tahun ini katanya bagus hasilnya Kak. Makanya setiap kali panen hasilnya bagus, pasti dia kasih kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi bukan cuma dia aja yang bersuka cita, jadi masyarakat di sekitar dia juga ikut bersuka cita. Gitu ya. Iya. Kayak seperti tadi ya Kakak Tina cerita ya, Iya. tentang bahwa hidup tamak itu atau serakah akan membawa hidup yang sia-sia ya. Iya betul. Coba kalau sering dan senang berbagi seperti Pak Sastra ini kan, kan saya jadi senang juga tuh, kan? Jadi sering-sering nih nginep di sini. Tiap hari juga boleh kok Oh Kak. iya, boleh ya? Boleh Kak. Oke deh, aku pasti sering-sering deh. Nah, itu Kak, Ya. kita nyanyi yuk. Yuk. Yang judulnya Terima Kasih Tuhan ada tuh. Oke, ayo Kak. Sujud bersyukur itu ya. Syukur berterima kasih kepada Tuhan ya. Iya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami.
Ya, sebelum kita menanyakan, ada di video nih Kak Elvi. Apa tuh, Kak? Ada yang belum tahu, kita doain ya Kak Elvi ya. Oke Gitu ya. deh. Nanti dipimpin oleh Kakak Elvi ya. Oke, mari kita berdoa ya adik-adik. Sebelum kita akhiri ibadah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kembali kepadamu karena kami pada hari ini telah selesai beribadah, memuji dan memuliakan namamu, bahkan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, dan pada minggu yang akan datang Tuhan kiranya tolong kami, pertemukan kembali kami walaupun lewat ibadah online pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan pertemukan kembali kami pada minggu yang akan datang. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan kiranya senantiasa tambahkan sukacita dan damai sejahtera di hati dan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Amin.